Jumpa lagi di podcast Bu Dosen Perpustakaan Ungsida. Oke, kali ini kita akan membahas topik yang menarik ya. Untuk membahas tentang buku ajar dosen. Dan kali ini mari kita mulai perjalanan kita ini dengan diskusi yang hangat dengan beliau. Bintang tamu kita adalah Pak Nur Asyik, Dr. Andos Nur Asyik, MN. Oke, selamat pagi. Pagi. Jadi gini, untuk kali ini kita akan membahas buku ajar dengan judul Pengauditan Internal. Nah, untuk buku audit internal ini berisi apa saja, Pak? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku audit internal ini memandu kita ya sebagai auditor ya. Nah, untuk memahami pengendalian intern yang ada pada suatu entitas. Pada hakikatnya setiap perusahaan itu disyaratkan ya. Setiap perusahaan disyaratkan dalam struktur organisasinya itu ada komite audit. Jika belum ada, maka perusahaan itu tidak bisa dikatakan sebagai perusahaan yang GCG. Apa ya GCG itu? Tata kelola dengan baik. Kayak Ungsida ini juga dipersyaratkan punya unit itu. Dan itu diwakili oleh SPI. Ada kan ya unit SPI di Ungsida itu tugasnya memang mengaudit strategi yang diterapkan oleh pimpinan, mengaudit operasional, mengaudit keuangan, dan mengaudit teknologi informasi. Lalu seperti apa target pembaca dari buku audit internal ini, Pak? Target dari pembaca itu harus memahami bahwa setiap entitas atau organisasi di global itu sudah menerapkan frame pengendalian internal yang namanya KOSO. Indonesia sendiri sudah menerapkan itu. Pemerintahan Indonesia sudah menerapkan frame KOSO untuk pengendalian internalnya. Jadi itu harus dipahami oleh mahasiswa ketika membaca buku itu. Sebab sebagai dasar untuk menentukan apakah entitas itu sudah menerapkan KOSO atau belum. Terus yang kedua, pembaca itu juga disodorkan pada IRM. IRM itu Enterprise Risk Management. Bagaimana sih organisasi itu mengelola risiko? Pada hakikatnya kan risiko itu tidak bisa dihilangkan. Tetap ada ya, Pak? Ya tetap ada. Nah, yang penting risiko itu harus bisa dikelola sesuai dengan appetite atau kemauan dari pimpinan. Pimpinan itu gayanya ya apa? Berani menerima risiko yang tinggi tapi akan menghasilkan ya nilai perusahaan yang tinggi. Jangan sampai ada pimpinan yang tidak mau menerima risiko. Wah, ojo ngene kok. Jadi ini kayak gini. Nah, itu kan tidak menerima risiko, padahal risiko itu memang pasti ada. Nah, risiko itu adanya di masa depan, terjadinya sekarang. Jadi harus diprediksi risiko apa yang akan terjadi ketika keputusan itu diambil. Harus tahu. Lalu mengapa buku ini sangat penting untuk mahasiswa sebagai target pembaca maupun kalangan praktisi gitu, Pak? Karena di sini buku ini menyodorkan ya bagaimana sih standar menjadi seorang auditor internal itu. Oh, ada standarnya, Pak? Ada standarnya juga ada misinya gitu ya. Bisa dijelaskan seperti apa standarnya atau yang usulnya gitu? Salah satu standar umum yang paling umum itu adalah seorang auditor itu harus independen dan objektif.
Terus seorang auditor itu harus profesional. Nantinya independen itu ketika mengaudit, dia itu tidak boleh ditekan oleh siapapun. Jadi harus independen ya. Harus independen. Harus bisa mengakses apapun. Ya misalnya kalau di Perpus ini akses apa saja yang diperlukan untuk bisa mengetahui target yang sudah dipenuhi oleh Perpus. Apakah kegiatan di Perpus ini sudah efisien dan efektif? Seperti itu. Kira-kira Pak, apa ada buku sejenis seperti ini yang di luaran sana? Hanya. Tapi bahasanya ya hampir sama gitu ya. Karena memang Ya sama gitu ya. banyak. Terus untuk pembedanya dari buku yang di luaran sana dengan buku penerbit dari yang jenengan tulis sendiri itu seperti apa? Perbedaannya kalau buku-buku yang di luar itu tidak membahas audit kecurangan dan whistleblowing. Itu yang tidak dibahas oleh mereka. Audit kecurangan itu dilakukan ya. Ketika audit pertama, oh kok nemukan ini, itu sudah ditikmat atau digarisbawahi bahwa perlu dilakukan audit kecurangan. Kalau nggak ada temuan audit kecurangan ya nggak perlu ada audit kecurangan. Tapi penting bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana cara melakukan audit kecurangan. Sebab ya kecurangan itu macam-macam ya. Seperti apa aja gitu Pak? Mungkin bisa dibagikan agar teman-teman kita tahu lah. Misalnya Menghindari gitu. ya harus dihindari ya kecurangan itu ya. Kecurangan itu bisa yang berakibat merugikan sebuah perusahaan. Kecurangan itu juga bisa mengakibatkan nama baik organisasi itu anjlok, kan gitu kan ya. Tapi jenisnya macam-macam ya, kecurangan strategis, kecurangan finansial, dan contohnya sudah banyak. Contoh kalau di Sidoarjo ini ya kayak bupati itu kan kecurangan, termasuk kecurangan. Yang secara yang secara prosedur tidak boleh dilakukan, tapi mereka melakukannya. Jadi pelanggaran, gitu. Kalau secara misalnya gini ya, ini kan ada ya. Secara mungkin sebagai orang awam mungkin kita tidak tahu melakukan sesuatu yang ternyata bila mana itu diaudit ternyata itu salah. Itu untuk konsultasi atau minimal menghindari seperti hal-hal seperti itu yang secara tidak sengaja gitu, apa ada seperti itu? Misalnya kan banyak mungkin ada case yang tidak secara sengaja tanda tangan atau apa, ternyata ketika diaudit itu salah. Padahal sudah terjadi. Nah, itu bagaimana itu nanti solusinya seperti itu? Padahal kan sebelumnya mungkin pimpinan atau organisasi lain kan tidak tahu mungkin, atau pucuk pimpinannya lah, karena kan dia excellent di bidang misalnya di manajemen, tapi dia tidak tahu secara akuntansi. Nah, jadi ketika dia sudah melakukan tanda tangan kontrak atau tanda tangan apa, ternyata itu salah ketika dilakukan audit. Itu apa ada resikonya atau cara menghindarinya, atau mungkin ada jasa konsultasi seperti itu sebelumnya? Semua aktivitas yang ada pada sebuah organisasi itu harus sesuai dengan prosedur. Siapa yang menciptakan prosedur? Ya pimpinan. Sehingga kita kerja itu enak sesuai dengan prosedur gitu ya, nggak melanggar prosedur sedikit pun. Apabila ada kesalahan dan itu tidak ada prosedurnya, jadi artinya entitas itu tidak mempunyai SOP untuk melakukan aktivitas.
Jadi harus ada, semua kegiatan itu harus ada SOP-nya. Ada standarnya ya Pak? Ada standarnya. Sehingga anak buah itu nggak tanya-tanya gitu ya. Dia cuma baca prosedur aja, SOP aja sudah paham Bisa apa kerja. yang harus dilakukan. Ya. Jadi nggak usah tanya-tanya. Gitu. Itulah pentingnya SOP yang juga dibahas pada audit internal itu. Jadi audit itu tidak hanya melulu soal keuangan berarti ya? Enggak melulu soal keuangan. Terus untuk tadi Pak, kita kembali untuk menghindari seperti itu, hanya apa seperti itu saja sesuai SOP gitu, atau mungkin di luaran mungkin ada jasa konsultasi tentang akuntansi gitu, konsul apa istilahnya, konsultasi tentang audit gitu mungkin apa ada apa tidak gitu, bisa di luar itu. Tidak ada jasa seperti itu untuk audit. Oleh sebab itu, ya itu tadi, setiap entitas harus mempunyai unit khusus untuk audit internal. Jadi itu persyaratan. Kira-kira, oke, kita lanjut lagi nggak Pak? Untuk buku tentang audit internal ini, hal yang paling menarik dalam buku ini apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan supaya diketahui oleh pembaca. Hal yang paling menarik dari buku yang tadi adalah untuk mengupas misinya, terus juga bagaimana cara melakukan auditnya, baik itu mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan. Juga dibahas apa-apa saja yang dipersyaratkan supaya entitas itu atau organisasi itu bisa dikatakan tertata kelola dengan baik. Seperti organisasi itu harus sudah punya ERM, harus sudah punya frame poso, harus sudah punya bagaimana menjabarkan. Frame poso itu kan ada 5 komponen, dan 5 komponen itu dibagi menjadi 17 prinsip. Dan itulah ya keunikan dari buku ini, itu dijelaskan secara detail di dalam buku itu. Kemudian dalam buku ini nanti apakah ada rencana pengembangan ke depannya, atau mungkin seperti apa Pak rencana ke depannya untuk Bapak sebagai penulis untuk menghadapi perkembangan fenomena yang mungkin berkembang di tahun-tahun berikutnya, Profesor Ibu? Fenomena ya pasti ada ya. Ya. Untuk pengembangan buku ini saya serahkan pada yang muda-mudahan, dosen muda-muda. Karena batas usia saya sudah tidak mencukupi untuk menulis buku. Sebab menulis buku nggak cukup tahun kan itu kan ya. Banyak aturan untuk menulis buku itu. Bagaimana cara menulis bukunya. Jadi saya serahkan ke yang muda-muda untuk ya merevisi lah ya. Mengembangkan ya, atau membuat edisi baru gitu ya. Jadi ada terbitan berseris nih Ya, ada terbitan berseris internal nih. Ya. Harus ada memang, karena kondisi memang cepat berubah gitu ya. Kita nggak bisa menghindari perubahan kondisi yang ada ini. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin ada yang ditambahkan lagi. Sampun. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur Asik Ya. atas kehadirannya menemani kita kali ini di podcast Berdosen. Oke teman-teman, kita akhiri untuk sesi podcast Berdosen kali ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.